Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah diculik Wewe Gombel. Dalam kisah malam yang mencekam ini, seorang anak kecil diculik Wewe Gombel. Selama 7 hari penuh ketakutan dan kesesatan, apa yang dialaminya dalam gua yang jauh dari peradaban. Bagaimana pencarian dramatis yang melibatkan seluruh desa akhirnya mengungkapkan misteri ini. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa diculik Wewe Gombel. Jangan sampai ketinggalan cerita ini, karena yang akan aku bagikan bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Tonton sampai habis dan jangan di skip video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin ya robbal alamin. Aku selalu merasa bahwa masa kecilku penuh dengan petualangan yang tak terlupakan. Tinggal di sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh hutan dan ladang yang luas. Lingkungan kami begitu alami, penuh dengan suara alam dan udara segar. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kampung kami meskipun sederhana, memiliki pesona yang membuat setiap anak merasa bebas untuk berlari dan bermain sepuasnya. Rumahku terletak di ujung kampung, berdiri kokoh di atas tanah yang sedikit lebih tinggi dari rumah-rumah lainnya. Dari halaman depan rumah, aku bisa melihat hamparan ladang jagung. Setiap sore, aku dan teman-teman sering berkumpul di sana, berlari-lari di antara barisan tanaman, atau bermain petak umpet hingga senja tiba. Kami adalah anak-anak yang tak kenal takut. Mungkin karena kami tumbuh dengan cerita-cerita lama yang telah mendarah daging, tetapi tidak pernah benar-benar kami yakini. Di kampung ini, orang-orang tua sering menceritakan kisah-kisah tentang makhluk-makhluk gaib yang menghuni hutan dan ladang di sekitar kami. Salah satunya, cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang Wewe Gombel, sosok yang digambarkan sebagai hantu perempuan dengan penampilan yang menyeramkan, matanya besar dan tubuhnya tinggi serta kurus. Konon, Wewe Gombel menculik anak-anak yang merasa tidak disayangi atau yang sering berkeliaran di luar rumah menjelang malam tiba. Meskipun begitu bagi kami, cerita-cerita itu telah lebih dari sekedar dongeng sebelum tidur, sesuatu yang kami dengarkan dengan telinga separuh tertutup dan pikiran yang sudah sibuk merencanakan permainan esok hari. Kami lebih memilih menghabiskan waktu dengan bermain di luar, mendekati bukit kecil di belakang kampung, atau menjelajahi hutan yang meskipun gelap dan lebat, tetap terasa seperti taman bermain yang tak terbatas. Namun ada suatu malam yang merubah cara pandangku tentang cerita-cerita itu. Malam itu di mana batas antara dunia nyata dan dunia mistis tiba-tiba menjadi sangat tipis. Aku yang selama ini menganggap tentang semua kisah seram yang diceritakan pada orang tua, harus menghadapi kengerian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Itu adalah malam di mana aku hilang selama seminggu, dan yang menemukan kembali diriku bukanlah orang tuaku, melainkan Wewe Gombel itu sendiri. Itu terjadi pada suatu malam di awal bulan Juli, tepatnya tanggal 12 Juli 2003. Saat itu aku masih duduk di kelas 4 SD, usia yang masih penuh dengan rasa ingin tahu dan kenakalan anak-anak. Hari itu, sekolah sedang libur panjang, dan aku bersama beberapa teman sebaya sering menghabiskan waktu bermain di sekitar rumah, menikmati masa-masa bebas dari PR dan ujian. Hari itu, cuaca terasa sangat panas sejak pagi. Matahari bersinar terik, tanpa ada suatu pun awan yang menghalangi. Seperti biasa, setelah makan siang aku bergegas keluar rumah untuk bermain bersama teman-teman. Kami menghabiskan waktu dengan bermain petak umpet, kejar-kejaran, dan permainan tradisional lainnya yang bisa dimainkan anak-anak di kampung.
Ketika sore mulai menjelang, kami menemukan genangan air besar di tengah ladang. Genangan itu terbentuk karena hujan lebat beberapa hari sebelumnya. Tanah yang tercampur dengan air hujan menciptakan lumpur yang dalam, dan bagi kami itu adalah taman bermain yang sempurna. Kami mulai menggali, membentuk saluran-saluran kecil, dan berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa menciptakan sungai mini terbaik. Rasa senang bercampur dengan tawa mengiringi setiap langkah dan cipratan air yang menggenangi tubuh kami. Namun tanpa disadari, waktu berlalu begitu cepat. Matahari yang tadinya bersinar terang kini mulai terbenam di balik bukit, menciptakan pemandangan yang indah namun juga sedikit menyeramkan. Langit yang tadinya biru cerah perlahan berubah menjadi jingga, lalu merah dan akhirnya gelap. Suasana di sekitar ladang mulai berubah. Angin sore yang sejuk berubah menjadi dingin, dan suara jangkrik mulai terdengar lebih jelas, menandakan hari mulai meranjak malam. Jam dinding di rumahku menunjukkan pukul 17.45 ketika ibuku mulai memanggil dari kejauhan, menyuruhku untuk segera pulang, cepat pulang. Maghrib sudah hampir tiba, jangan main di luar terus, teriaknya. Ibuku selalu percaya bahwa anak-anak harus berada di dalam rumah sebelum maghrib tiba, sebuah kebiasaan yang diajarkan oleh nenekku sejak aku kecil. Katanya, saat maghrib adalah waktu di mana makhluk halus mulai berkeliaran, mencari anak-anak yang masih bermain di luar. Aku mendengar panggilan itu, tetapi seperti biasa aku tidak segera menurutinya. Aku terlalu asik dengan permainan lumpurku, menggali dan membentuk tanah seperti seorang arsitek kecil. Teman-temanku satu persatu mulai pulang setelah mendengar panggilan dari orang tua mereka masing-masing. Namun aku membandel, dengan kepala penuh rasa penasaran dan semangat bermain yang masih membara, memutuskan untuk tinggal lebih lama. Aku pikir 5 menit lagi tak akan ada bedanya. Ketika langit mulai gelap dan lampu-lampu di rumah mulai menyala, aku masih duduk di tengah ladang, bermain sendirian dengan tanah air. Aku ingat betul, saat itu mungkin sekitar pukul 18.15, hanya tersisa cahaya jingga yang masih ada di ufuk timur. Suasana yang tadinya penuh dengan keceriaan anak-anak tiba berubah menjadi sunyi, sepi dan sedikit menakutkan. Ladang yang luas itu kini hanya ditemani oleh suara angin yang sesekali mendesir dan gemerisik dedaunan yang tertepa angin malam. Aku mulai merasa aneh, ada sesuatu yang tidak biasa dengan malam itu. Rasa dingin mulai merambat ke seluruh tubuhku, bukan hanya karena angin malam tetapi lebih karena perasaan aneh yang menyelimutiku. Aku mendongak melihat ke arah rumah yang tampak jauh di seberang ladang. Hanya ada suatu cahaya kecil dari lampu di beranda rumahnya, tetapi seolah terasa sangat jauh dan tak terjangkau. Tiba-tiba aku merasa seperti diawasi. Ada rasa takut yang perlahan muncul, semakin kuat hingga membuatku ingin segera berlari pulang. Aku berdiri membersihkan lumpur dari tangan dan kakiku ke sebisaku. Namun, ketika aku siap untuk berjalan pulang, sesuatu terjadi. Dari arah hutan yang tak jauh dari tempatku, berdiri aku melihat sesuatu bergerak, bukan hewan dan bukan juga manusia. Itu adalah bayangan sosok hitam yang tinggi dengan rambut yang panjang, terurai, matanya bersinar tajam menembus kegelapan malam. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi sosok itu cukup membuatku terpaku di tempat. Aku tak tahu siapa itu Wewe Gombel. Aku mencoba berteriak tetapi suara seakan-akan tersangkut di tenggorokan. Kakiku terasa kaku, tak bisa digerakkan. Sosok itu perlahan mendekat, tidak berjalan tetapi melayang di atas tanah. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarku semakin dingin. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, sosok itu sudah berada tepat di hadapanku. Dengan cepat ia meraih tubuhku dengan kedua tangannya yang panjang dan dingin.
Tubuhku yang masih kecil seakan tak berdaya di hadapannya. Aku mencoba berontak tetapi semua sia-sia. Pandanganku mulai kabur dan perlahan semuanya berubah menjadi gelap. Aku tidak tahu berapa lama dalam keadaan tidak sadar. Tetapi saat aku terbangun, aku berada di tempat yang sangat asing. Bukan di rumah, bukan di ladang, melainkan di suatu tempat yang gelap dan penuh dengan suara-suara aneh. Dengan suara-suara aneh, rasanya seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang hanya bisa aku bayangkan dalam mimpi burukku. Ketika aku terbangun di tempat yang asing itu, aku tidak tahu bahwa di luar sana, di dunia yang masih kuanggap nyata, ibuku dan ayahku sedang panik mencari keberadaanku. Menurut cerita yang aku dengar dari mereka setelah kejadian itu, pencarian dimulai tak lama setelah ibuku menyadari aku tidak kembali ke rumah meskipun malam sudah tiba. Malam itu setelah memanggilku beberapa kali tanpa jawaban, ibuku mulai merasa ada yang aneh. Dia memanggil ayahku yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat setelah seharian bekerja. Awalnya ayahku tidak terlalu khawatir. Dia berpikir aku mungkin hanya bermain lebih lama dari biasanya. Tetapi ketika merasa berdua pergi ke ladang dan tidak menemukan aku di sana, kekhawatiran mulai merayap masuk ke hati mereka. Ibuku mengatakan bahwa dia melihat ke arah genangan biasa bermain, tapi yang dia lihat hanyalah tanah yang basah dan berantakan. Bekas permainan kami siang tadi, tidak ada jejakku di sana. Mereka mulai berteriak memanggil namaku. Suaranya menggema di ladang yang luas dan mulai gelap. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin malam dan gemerisik dedaunan yang menyambut teriakan mereka. Merasa ada yang tidak beres, ayahku memutuskan untuk meminta bantuan tetangga terdekat. Dalam waktu singkat, kabar tentang aku hilang, menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Malam itu kampung yang biasanya tenang mendadak menjadi riuh. Semua orang mulai dari tetangga hingga kerabat jauh keluar rumah dan mendekat. Ibuku bercerita mereka semua berkeliling ladang hutan dan bahkan sekitar sungai yang tak jauh dari kampung. Mereka memanggil-manggil namaku, berharap mendengar suara atau melihat sosok kecilku muncul dari kegelapan. Obor-obor menyala terang, menggantikan sinar bulan yang malam itu, tanda bahwa ada sesuatu yang sangat serius terjadi. Namun anehnya meskipun mereka berkali-kali melewati tempat aku bermain, mereka tidak melihat apa-apa, bahkan bekas permainanku yang berantakan pun seakan menghilang. Seolah-olah aku dan segala jejakku lenyap begitu saja dari tempat itu. Ayahku yang biasanya tenang dan rasional mulai merasa takut. Dia tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Pencarian berlanjut hingga larut malam, tetapi hasilnya nihil. Suasana kampung yang awalnya penuh semangat kini berubah menjadi mencekam. Semua orang mulai berbicara dalam bisikan, membicarakan kemungkinan yang tak berani. Semakin malam semakin tegang suasana. Ibuku hampir pingsan karena cemas, sementara ayahku terus mencoba menenangkan dirinya meskipun jelas bahwa dia juga ketakutan. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah. Dengan penuh harapan mereka terus berdoa dan berharap bahwa aku hanya tersesat atau sedang bersembunyi di suatu tempat yang tak terduga. Namun sampai fajar mulai menyingsing, tidak ada tanda-tanda keberadaanku. Orang-orang mulai kelelahan, tapi tak ada yang ingin pulang sebelum aku ditemukan. Hingga akhirnya mereka semua kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan berat menyisahkan orang tuaku dengan sisa-sisa tenaga mereka. Ketika aku terbangun, suasana di sekelilingku begitu asing, gelap gulita, dan hanya ada sedikit cahaya yang meropos masuk dari celah-celah dinding yang lembab dan dingin. Aku merasakan tanah yang kasar di bawah tubuhku, campuran antara bebatuan dan tanah liat. Udara di sekitar begitu lembab dan berbau seperti lumut yang sudah lama tidak terkena cahaya matahari. Perlahan aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi berada di dekat rumah atau ladang tempatku bermain.
Aku mencoba mengerahkan tubuhku, tetapi rasa takut menahan setiap gerakanku. Aku mendongak, mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan dan sinar. Dan di sanalah aku melihatnya, lagi sosok yang telah menculikku, Wewe Gombel. Dia berdiri tidak jauh dariku. Tubuhnya yang tinggi dan kurus terlihat lebih menyeramkan dalam kegelapan gua ini. Rambutnya yang panjang terurai hampir menyentuh tanah, dan matanya bersinar, memberikan sedikit cahaya yang cukup untuk melihat sekeliling. Gua tempatku berada terletak di sebuah bukit yang terkenal di kalangan penduduk desa, tetapi jarang sekali ada yang berani mendekatinya. Bukit itu bukan hanya jauh, tetapi juga dianggap berbahaya karena medannya yang curam dan penuh dengan bebatuan licin. Ditambah lagi cerita-cerita lama menyebutkan bahwa bukit itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, termasuk Wewe Gombel sendiri. Tak heran jika tak banyak orang yang berani mendekatinya, apalagi di malam hari. Aku melihat sekeliling mencoba mencari jalan keluar, tetapi gua itu terasa seperti terperangkap yang tak mungkin aku lepaskan. Dinding-dindingnya tinggi dan terjal, dipenuhi oleh lumut dan akar-akar pohon yang menjalar. Cahaya yang masuk hanya sedikit, berasal dari lumut gua yang terletak di atas bukit yang sangat tinggi. Suara air yang menetes terdengar menambah kesan mencekam, seolah-olah gua ini telah lama ditinggalkan oleh dunia luar. Tiba-tiba Wewe Gombel mendekatiku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang ditelan ketakutan. Dia berbicara, "Kamu akan jadi anakku, sekarang juga," ucapnya dengan suara yang rendah dan serak. Namun anehnya penuh dengan kehangatan yang membingungkan. Kata-katanya menggalir seperti mantra yang membuat tubuhku semakin lemas. Aku tidak bisa merespon, tidak bisa bergerak, seolah-olah aku sudah kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Dalam kepalaku hanya ada suara pertanyaan, apa yang dia maksud dengan anak. Dalam kebingungan dan ketakutan, aku hanya bisa pasrah. Wewe Gombel terus mengelusku, seolah-olah mencoba menenangkanku, mencoba meyakinkan aku bahwa aku aman di sisinya, di gua yang jauh dari rumahku, jauh dari orang tua dan temanku. Namun, aku tahu bahwa ini bukan tempat yang seharusnya aku tinggali. Aku tahu bahwa aku harus keluar dari sini, tetapi bagaimana caranya? Di dalam kegelapan gua yang dingin, aku merasa sangat sendirian, meskipun ada sosok yang terus memperlakukanku seperti anakku sendiri. Setelah 6 hari yang terasa seperti selamanya, harapan yang tersisa di dalam diriku semakin menipis. Di dalam gua itu, waktu seolah berhenti siang dan malam, bercampur menjadi satu dalam kegelapan abadi. Wewe Gombel tetap di sana menjagaku dengan cara yang aneh dan menyeramkan. Setiap kali aku mencoba bangkit atau berteriak meminta tolong, dia hanya akan memandangku dengan matanya yang besar, memberikan isyarat untuk tetap diam dan tenang. Aku merasa terjebak, seolah tak ada jalan keluar dari cengkramannya. Namun pada hari ke-7, sesuatu yang aneh terjadi. Saat itu Wewe Gombel tampak gelisah, dia bergerak dengan cepat dan sesekali menatap keluar gua, seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang mengusiknya. Suara-suara asing mulai terdengar, suara yang tak pernah aku dengar selama aku berada di dalam gua itu. Aku mendengar samar-samar seperti bunyi langkah kaki, kemudian suara yang semakin mendekat, meskipun sangat pelan. Dan berhati-hati aku tetap berani berharap. Tetapi hatiku mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang telah lama hilang harapan. Tiba-tiba tanpa peringatan, Wewe Gombel menatapku dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. Dia mendekat, tetapi kali ini tidak untuk mengelusku. Dia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian sebelum aku bisa bereaksi, dia menarik tanganku dengan cepat dan kuat, membawaku keluar dari gua itu. Aku tidak tahu kemana dia akan membawaku, tetapi aku tahu bahwa ini adalah kesempatan.
Mungkin suatu saatnya kesempatan untuk lolos dari tempat ini. Kami menuruni bukit dengan cepat. Jalur yang kami lalui curam dan berbatu, tetapi entah bagaimana aku tetap bisa bertahan tanpa terjatuh. Wewe Gombel menggenggam tanganku dengan erat seolah takut akan kabur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin jauh kami menuruni bukit, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara malam terasa lebih segar, dan di kejauhan aku melihat cahaya yang familiar. Setelah itu tanpa peringatan dia mendorongku keluar dari semak-semak. Di pinggir ladang aku jatuh ke tanah. Tubuhku terasa lemas dan tak bertenaga. Ketika aku mencoba bangkit, aku menyadari bahwa Wewe Gombel sudah tidak ada lagi. Dia menghilang begitu saja, meninggalkan aku sendirian di ladang yang dingin dan gelap. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhku gemetar baik karena dingin maupun karena ketakutan yang masih membekas. Namun di dalam kegelapan itu, aku mendengar suara-suara yang sangat aku kenal. Itu adalah suara ayahku, memanggil namaku dengan cemas. Aku menoleh dan melihat cahaya dari obor yang bergoyang-goyang semakin mendekat ke arahku. Ayah, ibu, aku berteriak sekuat tenaga. Meskipun suara terdengar lemah dan serak, dalam hitungan detik ayahku dan beberapa orang kampung lainnya muncul dari balik kegelapan ladang. Wajahnya ayahku yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi kebahagiaan yang tak terkira. Dia segera berlari ke arahku dan memelukku erat, seolah tidak ingin melepaskanku lagi. Di belakangnya ibuku datang dengan air mata yang mengalir deras. Tak percaya bahwa mereka akhirnya menemukan anak mereka yang hilang selama seminggu penuh. Malam itu seluruh desa kembali hidup. Orang-orang berkumpul di rumah kami. Semua bersyukur bahwa aku telah kembali dengan selamat. Mereka menyalakan kembali opor-opor yang sudah mulai padam. Kentongan dipukul sekali lagi. Kali ini untuk mengabarkan bahwa anak yang hilang telah ditemukan. Namun tak seorang pun tahu apa yang benar-benar terjadi. Cerita tentang Wewe Gombel tetapi menjadi rahasia yang kupendam sendiri. Aku tidak pernah kembali ke gua itu lagi. Dan sejak hari itu aku tidak pernah bermain di ladang hingga malam menjelang. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pesan pada cerita kali ini: patuhi orang tua dan jangan bermain hingga larut malam, karena di luar sana sangat berbahaya pada malam hari, apalagi di ladang yang luas. Terima kasih sudah menonton video ini.